Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu Waalaikumsalam. lagi di Tax Army FC Podcast. Kali ini masih bersama saya Ucup Kerik dari kali ini di Batam dengan rekan saya yang alhamdulillah udah gabung lagi. Ya, Bro Ya, Didik. saya Didik Haman dari Jakarta. Ya, Kami dari Tax Army FC akan mengacak-acak fans kardus keluar dari goanya. cakep. Karena kita ini bahasin bola, jangan ada die hard feeling dan baperan ya kalau timnya lagi terpuruk, lagi nggak perform karena ya apa tuh bola itu bandar. Bukan ya. Karena bola itu bundar. Ya, pada malam ini kita ada kedatangan tamu dari Jakarta, Bang Arif atau panggilnya siapa? Bang Mas? Ya, buat Bang lah, karena dari Medan. Ah, Bang dari Arif Medan lah. sama dong kita. Medan di mana Iya. ya, Bang? Kalau saya di Mancing 1, Pancing. Oh, iya. Pancing. Arah-arah Unimed ya. Oh, tapi pancingnya bukan pancing itu, pancing martubung ya. Martubung. Oh, iya. Pancing juga namanya. Oh, gitu. Kirain di Serdang. Tapi yang rumah yang lama emang dipancing. Pancing yang di itu, iya. yang dekat Semarang. Ya. Bro Didik ke Medan pernah? Bung Didik pernah ke Medan? Mic-nya, Bung. Ya. Belum pernah kalau Medan. Aceh, iya. Banda Aceh malah pernah. Iya. Gimana? Udah sehat kan, Bung Didik ya? Udah sehat tapi masih harus pakai masker nih, Bung. Oh ya, nggak masalah. Yang penting, Soalnya batuknya masih semoga batuk-batuk. ya semoga kita sehat-sehat saja, tetap ya jaga kesehatan, ya. Dan kemarin waktu lawan sama Coach Nawe nggak hadir ya, Bung Didik. Dan insya Allah semoga kondisinya makin pulih dan makin fit dan makin sehat lah. Itu juga kita semua ya, amin ya robbal alamin. Amin. Iya, pada malam ini Bang Arif ini kebetulan dari fans Valencia FC, CF ya, Valencia CF ya Bang ya. Betul. Valencia CF, salah satu tim besar di Spanyol di La Liga. Dan ini sejak kapan suka Valencia ini Bang Arif? Sebenarnya itu kan dulu kan kita waktu tahun 2000-an tuh kan ada paling baru RCTI ya. Nah itu kan waktu itu ada final Champions League. Nah itu antara Valencia sama Munchen. Walaupun yang juaranya Munchen pada saat itu 2001, tapi nggak tahu kenapa ya. Saya malah senengnya tuh ngeliatin pas Valencia main, walaupun kalah juga. Karena pun sebenarnya pun kalaupun kalah pun karena penalti, sebelum penalti itu juga udah Munchennya udah curang duluan. Jadi saya pikir kok kayaknya ini ya kan itu kan waktu itu kan si Carboni kan dijorokin sama si Jangker. Oh, Carboni ya. Terus Carboninya jadi dianggap wasit handsball. Ya udahlah, akhirnya kan penalti. Terus akhirnya seri akhirnya penalti, ya udah kalah. Iya. Waktu itu momennya juga lanjut. Iya, momennya itu. Iya. Waktu itu kalau saya jujur aja waktu Valencia waktu itu saya suka lihat seperti Aimar, Gaisca Mendieta ya. Betul kan? Betul. Terus ada Zlatko Zahovic, depannya Claudio Lopez ya waktu itu ya. Ya, John Carew ya. Itu sebelum pindah ke Lazio. Makanya itu sebenarnya kalau yang senang Lazio itu sebenarnya pasti fans Valencia juga. Bukan pasti, maksudnya kebanyakan tuh fans Valencia juga. Karena itu kan Claudio Lopez, si Mendieta tuh pindahnya ke Lazio. Nah itu. Dan Valencia ini rajin ya produksi pemain-pemain yang berkualitas kayak Juan Mata, David Silva, Jordi Alba begitu ya. Iya, dan itu sebenarnya bukan ya ada sisi positifnya seperti itu, sisi itu yang benar menghasilkan pemain berkualitas. Tapi sisi lain juga sayangnya itu Valencia tidak bisa menjaga mereka untuk menghasilkan trofi atau apa. Tidak bisa karena itu tadi masalah keuangan, masalah manajemen itu dari dulu sampai sekarang itu masih belum stabil. Nah itu jeleknya Valencia di situ aja sih. Ya. Kalau Bung Didik, kalau pemain Liverpool yang pernah main di Valencia siapa aja ya?
Pemain Liverpool yang pernah main di Valencia sebentar. Nah. Gue lupa ya. Harus Udah ketumpuk-tumpuk. Sebenarnya Udah bukan ketumpuk-tumpuk. Valencia yang di Liverpool, sebenarnya ada si Soko dulu. Soko dulu kan main di Valencia, Mohamed Iya. terus Sissoko. dia main di Liverpool. Iya, betul. Nah, Iya, itu iya. iya. Mohamed Sissoko. Pelatih yang pernah, Rafa Benitez. Nah, Rafa Benitez itu ngelatih di Valencia dulu, baru di Liverpool. Dan dia Ya. juara dulu ya di La Liga 2004 kalau nggak salah. Betul. Juara sama Piala UEFA kalau nggak salah ya. Iya. Betul, UEFA juga. Dan akhirnya di Liverpool malah juara champion kan? Ya, benar. Nah, itu. Jadi yang pertama sekali itu tahun 2001. Nah, di tahun sebelumnya itu nonton Valencia nggak waktu kalah sama Real Madrid? Nah, itu yang saya nggak nonton dan saya nggak pengen tahu. Itu sebenarnya itu tragis juga sebenarnya sih. Jadi itu kesempatan pertama kalah, terus kesempatan kedua kalah itu 2 kali berturut-turut di final Champions League kalah itu sakit loh. Iya. Nah, sampai sekarang itu fans Valencia itu yang di sana juga sebenarnya itu kalau diomongin masalah itu pasti udah ngelus dada aja. 2 kali final Champions League kalah, gimana sih rasanya berturut-turut? Ya. Jujur aja waktu itu diunggulkan ya Valencia atas Madrid dengan Madrid di La Liga yang ancur-ancuran waktu itu ya. Nggak meyakinkan lah waktu itu Madrid kalau nggak salah. Dan emang lagi on fire juga si guys Mendietnya lagi on fire. Ya. Ya kan? Nah, itu makanya ya sayang aja sih. Terus waktu apa namanya? Mundur lagi lah ini. Waktu zaman siapa ya? Di Valencia itu Romario kalau nggak salah pernah ya? Bebeto ya? Romario pernah, si Deschamps pernah. Deschamps. Pensiun di Valencia kalau nggak salah. Saya baca. Ya, Deschamps terakhir di situ Valencia. Terus ada Kili Gonzalez waktu itu ya. Betul, Kili Gonzalez-nya itu, terus pasangannya itu yaitu tadi yang ada Aimar. Itu Kili Gonzalez, Aimar, sebelah kanannya itu si ini ya. Si Angulo ya. Angulo, Miguel Angulo, ya. Ingat. Nah, Miguel Angulo. Terus setelah itu baru eranya Vicente Joaquin. Nah, setelah itu baru ganti. Setelah itu ada Juan Mata muncul. Ruben Baraha ya. Nah, pokoknya kalau masa-masa itu udah masanya Valencia lah. Pokoknya kalau misalnya ngeliatin Valencia main, dulu kan zaman PES ya, zaman PlayStation. Pokoknya kalau misalnya main PlayStation tuh kalau Valencia, zaman saya masih di di KPP dulu, kalau misalnya jam pas pulang kantor atau gimana itu kita janjian main PS, pasti saya mainnya Valencia. Ini beda tahu kalau misalnya udah mainin Villa Silva, Vicente Joaquin, Belda, David Baraha, Ruben Baraha. Belakangnya itu kan si bisa Aurelio atau siapa, di kanannya itu si Miguel, Marcena. Itu pasti udah enak lah mainnya lah, main sayap. Main sayap. Main sayap masuk. Nah, itu enak tuh. Ya, saya ingat tuh. Saya juga pernah pakai Valencia kalau main PES dulu. Kalau Bung Didi gimana? Pernah pakai Valencia nggak di PES? Saya pernah. Saya pernah, tapi eranya Joaquin lah. Ya itu, Vicente Joaquin. Masih winning 11 dulu, belum main PS. Itu kalau misalnya main sayap udah enak banget itu. Depannya Karu apalagi ya, tinggi ya kalau nggak salah, John Karu ya. Kalau Karu tuh sebelumnya lagi, pas yang final Champions League itu 2001. John Karu. Itu tinggi itu kalau misalnya. Terus setelah itu kan ada Zigic ya. Zigic kan itu waktu Zigic. Copa del Rey ya. Yang pas yang 2008 kan Zigic. Itu Valencia kalau rival tradisionalnya siapa? Kalau derby sama Real apa ya? Kalau di Valencia tuh ada 3 sekarang ini yang ada di La Liga tuh ada Levante sama Villarreal. Itu mereka kayak semacam satu region gitu. Kayak semacam satu otoritas gitu. Valencia namanya otonomi gitu. Jadi ada Levante, ada Villarreal, ada LC. LC ya. Ada 4. Jadi rival regional 4. Regional 4. Kalau dari fans Valencia sendiri menganggap Barcelona atau Real Madrid itu bagaimana? Itu seperti tim Bundesliga Bayern Munchen atau gimana? Ya sebenarnya itu tadi ya, kayak bisa dibilang tuh yang namanya Valencia di La Liga itu
selalu image-nya itu pasti duopoli. Kalau nggak Madrid, Real Madrid, Barcelona. Kalau Barcelona, Real Madrid. Dan selalu seperti itu. Dan ketika ada tim lain yang bisa merusak dominasi itu, pasti orang akan senang. Kenapa? Jadi tidak membosankan liga itu ternyata. Dan pada saat Valencia bisa mendobrak itu, pada saat dia juara La Liga di 2021 sama 2002, nah itu orang lihat, oh ternyata ada tim lain nih selain Real Madrid dan Barcelona nih yang bisa menguasai La Liga seperti itu. Iya. Dan Padahal sekarang juga kayak seperti Atletico Madrid muncul. Nah seperti itu. Kalau yang sebelumnya lagi tuh kayak Deportivo La Coruña, itu sempat seperti itu. Nah, ya kita senang-senang aja karena kita nggak mau kan La Liga juara-juaranya itu aja, Real Madrid lagi, Barcelona lagi, mereka berdua aja, udah nggak ada yang lain. Nah seperti itu. Iya. Jadi terakhir tuh 2004 di bawah Benitez. Ingat nggak squad-squadnya siapa aja tuh? Di kiper Canizares ya. Kalau Canizares tuh udah the best of all time lah kalau kiper di Valencia itu. Udah nggak ada yang bisa gantiin kan. Iya, padahal dulu di Madrid ya. Dari Madrid kan Canizares dulu. Di Madrid. Makanya sebenarnya kayak Juan Mata juga sebenarnya kan alumni Madrid juga, sekolah Madrid. Setelah itu masuk ke sekolah Valencia, di Akademi Valencia, setelah itu next tim utama. Sejarahnya seperti itu. Memang yang namanya di La Liga itu, bisa kalau misalnya kita cermatin di klub-klubnya ya, namanya tukar pemain itu udah biasa. Musim lalu dia bermain di klub apa, musim depan dia bermain di klub apa, tetap di La Liga, cuma ganti klub. Kalau saya bilang sebenarnya masalah finansial juga. Dalam artian begini, karena kan yang namanya hak siar La Liga itu pembagian kuenya kan, saya nggak tahu kalau sekarang, tapi kalau setahu saya itu kurang merata, karena yang paling besar kue yang didapat itu ya dua tadi itu, Real Madrid dan Barcelona. Dan yang share yang lain itu jauh lebih kecil. Dan antisipasinya apa? Yang mereka saling barter pemain, mungkin dengan jual beli pemain, tapi nilainya nggak sefantastis Real Madrid dan Barcelona kalau misalnya beli pemain ya sampai 200 juta seperti itu, 100 juta euro nggak ada yang besar kalau beli pemain. Iya. Nah kalau apa namanya kita bahas Valencia Indonesia, itu nama komunitasnya apa itu? Peña Valencia Indonesia. Peña Valencianista Indonesia. Jadi Valencianista itu sendiri itu kata lain dari Valencia Club de Football. Valencianista. Nah, kalau misalnya untuk yang fansnya sendiri, itu sebutannya Valencianistas. Ada S-nya. Iya. Nah, Valencianista juga bisa diasosiasikan menjadi pemain Valencia. Nah, kalau fans yang sendiri Valencianista, kalau dia banyak itu S, Valencianistas. Kalau banyak, itu jamaknya, ya. Sama kayak Liverpool juga kan, Liverpool juga banyak yang salah juga. Nah, kalau misalnya dia bilang Liverpoolian, Liverpoolian itu sebenarnya bukan fans Liverpool, itu orang yang tinggal di Liverpool. Tapi yang sebenarnya itu adalah copy test. Nah, itu yang benar. Ya, sama kayak MU. Nah, MU juga begitu. Ya, Mancunian itu Mancunian, padahal Mancunian dan itu sama kayak Liverpoolian juga. Orang yang tinggal di Manchester. Benar. Nah, seperti itu. Ya, saya jelek-jelek juga tahu lah. Itu Liga Inggris lah. Iya. Jadi tahun berapa nih berdiri Valencia? Peña Valencianista ya Indonesia ini? Valencianista Indonesia. Ya, Valencianista Indonesia. Sebenarnya itu waktu itu emang saya lagi senang-senangnya medsos ya. Karena waktu itu kan kita yang namanya email, dulu masih ada MIRC ya. Masih zaman-zaman tahun-tahun awal internet lah. Ya. Dan alhamdulillahnya saya itu nyalurkan itu positif. Dalam artian begitu ada Facebook, begitu ada email, saya buat tuh, tapi sebenarnya itu 2008. Buat kayak Yahoo Groups, kalau misalnya tahu Yahoo Groups, nah tuh awal-awal tuh ada Yahoo Groups namanya. Nah itu 2008, tapi nggak jalan Yahoo Groups itu. Paling cuma ada berapa member gitu, bisa dihitung jari member. Nah, setelah itu main forum ya, main forum. Nah, forum di Yahoo Groups itu. Gitu. Nah, itu nggak jalan. Karena itu, nah setelah itu muncul Facebook nih. Facebook itu sekitar tahun 2009 ya.
2009 Facebook udah mulai boom. Saya buat grup di situ. Saya buat grup Valencia Indonesia juga. Dan kebetulan juga kan saya fansnya kalau di Inggris itu Arsenal. Jadi bukan MU, bukan Liverpool kalau di Inggris. Kalau kayak di Italia itu saya Roma. Nah itu di fans club yang Italia sama di Roma sama di Arsenal. Saya ajak juga yang teman-teman yang Gunner sama yang ini apa? Yang Romanisti itu untuk gabung ke fans club Valencia kalau emang mereka suka Valencia. Nah dari situlah akhirnya kita buat Facebook group 2009, 7 Januari 2009 saya ingat. Nah itu mulailah gabung gitu. Cuma dulu kan masih Facebook itu masih satu arah ya. Cuma nggak bisa kita apa? Nggak bisa dua arah dalam artian tuh hanya moderatornya aja yang posting, gitu. Yang posting. Jadi nggak bisa yang member yang posting. Nah berjalannya waktu, ya itu tadi akhirnya bisa berubah, Facebook berubah, bisa dua arah. Nah itu makin rame tuh kesini-sini ya. Tapi walaupun itu juga, ya nggak segampang itu juga. Yang namanya saya tuh senangnya apa? Senangnya itu niat awalnya adalah silaturahim. Gimana caranya supaya fans Valencia juga pengen tahu juga sebenarnya fans Valencia di Indonesia itu ada berapa sih? Amin gue sendirian gitu kan. Pasti nggak enak kalau misalnya yang namanya senang bola, nonton bola sendiri itu nggak enak. Ya. Ngantuk. Nah seperti itu ya. Nah akhirnya ada juga beberapa yang grup Facebook yang fans Valencia juga. Itu saya hubungi satu-satu, saya hubungi yang grup itu. Saya kenalan, saya ajak ngobrol gitu kan. Dan akhirnya pada gabung. Dan kita berkumpul di satu keluarga besar yang Valencia Indonesia. Nah di situ akhirnya 2009 itu terus sampai dengan 2012 itu kita inisiatif kita buat Gatnas Gathering Nasional. Untuk yang pertama kalinya itu di Bandung. Di Bandung kita buat Gatnas dan saya ditunjuk jadi presiden yang pertama. Dan alhamdulillahnya di 2012 akhir di Agustus itu kita dapat hadiah. Dapat hadiahnya itu apa? Valencia datang ke Indonesia. Ya. Dan itu full squad itu ya? Hadiah banget itu. Full squad waktu itu ya? Ya, full squad. Sebenarnya nggak full squad juga. Ada kayak David Albilda nggak ikut, gitu kan. Siapa lagi tuh? Itu zamannya ini ya, Mas ya? Hah? Zamannya Skodran Mustafi masih di situ ya? Enggak, Mustafi belum. Oh, Mustafi malah itu belum ada. Itu zamannya masih Ricardo Costa. Ricardo Costa. Okay. Nah, masih Ricardo Costa. Pelatihnya waktu itu siapa? Si Pellegrino. Itu yang asistennya Benitez di Liverpool dulu. Oh. Nah, jadi Mauricio Pellegrino. Pemain juga dulu ya? Mantan back-nya Valencia juga. Iya. Jadi dulu zamannya Champions League dia tuh pasangannya sama si Ayala dia. Roberto Ayala. Iya. Nah dia datang ke situ. Nah itu 2012 itu momen banget. Jadi akhirnya yang tadinya kita nggak saling tahu, akhirnya di Senayan kita bisa kumpul, walaupun nggak seberapa jumlahnya dibandingin fans yang lain, ya kita bisa kumpul bareng, kita bisa nge-cheer support bareng, bisa ngecan bareng. Itu seru kemarin tuh. Waktu di Senayan itu 2012. Itu channel utamanya Valencia apa itu? Channel andalannya? Kenapa? Channel andalannya bisa nggak dinyanyiin bentar? Dikit aja. Oh, itunya. Mars andalan apa? Nyanyian Valencia, Fiscal Valencia, SL Mion. Amun Valencia, Fiscal Valencia, no Trekor. Jadi ada macam-macam sih sebenarnya kalau chartnya itu. Tapi yang paling sering, paling utama kayak gitu, itu yang dinyanyikan paling utama. Ya, karena itu kayak himne Valencia. Jadi kayak lagu wajibnya Valencia. Nah itu kalau misalnya emang fans yang sering ikutin harusnya tahu. Harusnya. Apalagi ya itu berarti bukan fans kardus. Nah, bukan fans kardus. Cocok. Iya. Kemarin kita ngomong sama coach yang nge-coach. Jadi adalah itu di ranah lain itu. Oke. Ya, apa namanya? Kalau nonton bareng
katakanlah waktu misalnya Valencia lawan Barcelona, Valencia lawan Madrid, itu pernah sama P-nya Madrid atau Indo Oh Barca iya, gitu. ya kita juga sering ya. Nah, tapi kan karena kayak Barca itu sendiri sama kayak Madrid sendiri, dia tuh fans clubnya tuh bisa saya nggak ngerti juga tuh itu apa pecahan, apa memang masing-masing berdiri sendiri. Itu ada dua fans club itu. Kayak Barca kan ada Indo Barca, ada FCBI, fans club Barcelona Indonesia. Nah, kayak Madrid juga ada yang PRMI, ada yang apa Madridista Indonesia. Apa ya itu kita walaupun begitu kita hubungan kita tetap baik kok. Kita kan nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita juga dikit jumlahnya. Kalau misalnya mau dipecah-pecah, gimana? Kalau mereka kan banyak fansnya, jadi kalau misalnya mau dipecah berapa juga nggak masalah. Nah kalau misalnya kita kan dikit, jadi makanya itu kalau kayak minoritas tuh bisa lebih solid daripada mayoritas. Dan itu emang realitas. Ya, benar-benar. Nah, itu. Ya, ya. Kayak MU juga banyak fans clubnya kan. Oh gitu. iya. Ya, ujung-ujungnya cuan juga kalau misalnya mau tahu. Cuan. Dan kita non profit, kita nggak. Kadang-kadang kalau misalnya kalau di MU sendiri ya itu kemarin masalahnya paling ya misalnya ya presidennya ternyata komersialisasi komunitas. Seperti pernah tuh yang ada tuh yang apa namanya? Sorry sambil ngerokok boleh ya, sorry ya. Silakan. Apa namanya? Misalnya dia bikin paket ke Old Trafford gitu. Ternyata ya dari situlah dia bermain gitu ya. Banyak masalah lah. Kayak di mana-mana. Ya, itu kalau Big Reds dinamikanya di fans club seperti itu. Ya. Kalau di Big Reds ini solid ya, Bro ya? Bro Didik ya? Kalau sejauh di ini masih solid. Nah, nggak ada yang misalnya bikin ya? Big Reds. Nggak ada faksi. Cuman ya. Paling banyak itu Facebook group biasanya tuh, walaupun mungkin fans clubnya satu, tapi Facebook grupnya tuh banyak banget itu. Ya. Oh ya kalau ya. Nah itu ya itu masing-masing orang lah ya. Kan masing-masing orang tuh kan pengen lihat eksis kan. Iya. Jadi buat grup sendiri kayak gitu. Ya. Dan P-nya Valencianitas Indonesia ini udah diakui. Valencianista. Oh, Valencianista. Sorry, salah penyebutan. Mohon maaf. Valencianita. Maaf. Valencianista. Oh, jadi bedanya sama Italia. Kalau Italia itu kan dia T. Kayak Romanisti. Gitu kan ya. Nah, kalau ini kan Valencianista. Ya, jadi Madridista. Valencianista Indonesia ini sudah diakui resmi dari. Sudah, alhamdulillah. Jadi itu sebenarnya dari sejak 2012 pasca NAS itu kita sudah ingin bergabung dengan ada namanya itu Agrupació de Peñas Valencianistas. Nah itu mereka itu holding fans club Valencia seluruh dunia. Nah itu kesulitan kita adalah apa? Di pendataan anggota. Nah satu poin yang agak kesulitan makanya sekarang baru bisa di Februari awal kemarin kita baru bisa bergabung adalah mereka minta ID anggota. Nah itu sulit sekali meminta keterangan itu dari orang Indonesia. Kita lah. Nah kenapa? Ya namanya karena kita sendiri udah banyak kejadian yang namanya disalahgunakan, KTP salah gunakan kayak gitu-gitu. Yang asuransi lah, yang kredit segala macam. Jadi itu penolakannya, resistensinya untuk ngasih tahu ID NIK itu susah. Ya. Makanya pada saat kemarin tuh momennya tuh sebenarnya tuh pada saat MNC Vision itu ngajakin kerjasama. Itu ada acara kemarin tuh yang Gila Bola itu. Nah itu MNC Vision minta data email segala macam. Akhirnya itu ada yang CHES. Kalau kita panggilan untuk fans Valencia di Indonesia itu manggil gampangnya itu CHES. 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 Kalau CHES itu sendiri itu artinya itu adalah sebenarnya kawan, sobat. Kayak sobat padi lah. Che Guevara, kawan. Che Guevara, ya kawan Guevara. Kalau itu lain lagi. Lain lagi itu. Nah, jadi ada CHES Surabaya yang tinggal di Surabaya.
dan saya tahu dia tuh jago IT. Akhirnya saya minta dia untuk buat suatu form, Google Form yang memudahkan untuk anggota untuk mengisi data dirinya. Nah itu alhamdulillahnya responnya yang member Valencia dengan Google Form itu meningkat karena memudahkan mereka untuk mengisi. Dan setelah terdata, data itu kita sampaikan ke Agrupasio di Valencia, diterima, dan udah di awal Februari kemarin kita resmi bergabung. Nah, seperti itu. Ya, terus kalau dari klubnya sendiri nggak ada masalah sebenarnya. Dari klubnya sendiri Valencia, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kalau dari Agrupasionya, mereka minta ID anggotanya, itu yang membuat kita lama bergabungnya dengan mereka. Iya, banyak syarat-syarat gitu ya. Banyak syarat, betul-betul. Nah, di Asia Tenggara sendiri, selain Indonesia, di mana lagi, Bang Arif? Kalau setahu saya tuh kayak di Malaysia ada, di Singapura ada, di Hong Kong ada, di Jepang ada. Dan Peter Lim itu dari Singapura kan, yang punya Valencia sekarang? Ya, Peter Lim itu dari Singapura. Dan itu juga sebenarnya, sebenarnya kalau misalnya dikaji-kaji, seharusnya, ya fans Valencia itu bersyukur sebenarnya. Berterima kasih buat sebenarnya untuk Peter Lim itu. Kenapa? Kalau nggak ada Peter Lim, Valencia itu bangkrut. Kalau bangkrut, udah selesai. Mungkin kayak siapa ya dulu ya? Leeds kayak United. Parma. Kayak Parma. Parma itu kan dulu sampai dia degradasi kemana tuh? Ke Serie C ya? Karena bangkrut. Nah, seperti itu konsekuensinya. Dan alhamdulillahnya, pada saat Presiden Valencia itu namanya tuh Amadeo Salvo, dia berhasil membujuk, saya nggak tahu persuasinya seperti apa. Jadi Peter Lim itu yang melunasi utang Valencia ke Bankia. Ada Bankia, nama bank di sana di Valencia, di Spanyol sana. Dan akhirnya dia jadi pemilik saham mayoritas di Valencia, Peter Lim. Itu ceritanya. Dia emang orang Asia, orang Singapura. Sama kayak dulu kita Indonesia juga ada. Siapa? Erick Thohir. Nah, Thohir kan di Inter Milan. Gitu. Walaupun sekarang juga udah jual ke Cina kan. Ya. Udah nggak dia lagi kan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dulu kan sempat ada rencana pembangunan New Mestalla itu ya. Tapi memang nggak jadi ya. Itu karena dana ya, Bang. Sebenarnya bukan nggak jadi. Ya ini sebenarnya salah satu hal yang paling disesalkan fans Valencia itu. Jadi Soler tuh presiden Valencia pada saat itu tahun 2008. 2008 kalau nggak salah itu. Nah, itu Soler itu dia itu berambisi untuk agar Valencia itu lebih hebat dan menyamai Real Madrid dan Barcelona. Makanya dibuatlah proyek seperti itu, Nou Mestalla namanya. Dia buat stadion, tapi ternyata saya nggak tahu itu masalahnya di mana. Akhirnya dananya berkurang, tidak sesuai dengan rencana. Dan yang imbasnya apa? Imbasnya ke tim. David Silva dijual, Juan Mata dijual, akhirnya David Villa juga dijual. Itu momennya paling kayak semacam setback lah, kemunduran lah buat Valencia sebenarnya. Itu lagi momen-momen bagus, tapi juga sebenarnya 2008 tuh momen agak aneh juga menurut saya. Karena 2008 tuh kan pelatihnya Ronald Koeman ya. Ronald Koeman tuh jelek di La Liga, tapi dia berhasil di Copa del Rey, dia malah dapat juara. Nah itulah. Kalau masalah Nou Mestalla di zaman Peter Lim, sebenarnya Peter Lim juga sudah mau melanjutin pembangunan Nou Mestalla itu. Tapi saya dengan Presiden Valencia, Anil Murti juga berteman, sering ngobrol juga di Facebook. Ya kayak si Perenda Group. Saya juga sebenarnya ya bahasa Inggris dikit-dikit bisa lah. Dia kan pengantarnya bahasa Inggris. Kalau untuk yang Agrupasio, Pak Senior VD itu pakai bahasa Spanyol, dikit-dikit Spanyol bisa lah. Nah itu sebenarnya itu masalah izin dari pemerintahnya Valencia itu sendiri susah. Karena itu ada masalah tanah, segala macam itu, pembebasan itu. Kan sebenarnya kan mereka harus jual dulu Stadion Mestalla yang lama, baru mereka bisa bangun yang Nou Mestalla yang baru. Nah, sementara ngejual ini, itu sulit prosesnya itu. Letaknya tuh rencana sama Stadion Mestalla yang lama sama yang baru tuh dekat atau jaraknya
agak jauhan dikit. Kayaknya lumayan jauh deh. Oh. Karena emang kan Mestalla itu kan di kota. Jadi sama Gitu. kayak kita, kayak sekarang ini, kayak apa ya pemisalan Atletico Madrid, Wanda Metropolitano sama yang lama itu Vicente Calderon. Nah kayak gitu, mirip-mirip begitu. Tapi emang itu nggak di kota banget posisinya itu. Ya mungkin sama kayak kalau misalnya kayak bukan kayak stadion kayak bandara lah, maksudnya jangan terlalu di kota deh, buat riuh lah kalau misalnya orang ini bilang. Kalau misalnya agak di luar kota kan bisa diantisipasi nih. Kalau misalnya ada apa-apa gitu kan. Kalau kayak Indonesia aja lah, kalau misalnya di Senayan itu lagi rusuh, itu pasti yang namanya gedung MPR DPR kena imbasnya. Kayak gitu-gitu. Maksudnya jangan di kota banget. Benar-benar. Itu. Terus pernah ini nggak? Pernah ke Valencia-nya langsung nggak, Bang Arif? Alhamdulillahnya belum. Belum rezeki ya, Bang ya? Belum rezeki. Belum ada rezeki. Itu apa namanya, tiket maksudnya ke Mestalla itu sama nggak kayak ke Camp Nou atau ke Bernabeu? Jadi mereka tuh ada tour Mestalla-nya sebenarnya. Kita bisa bayar. Itu online sebenarnya dijual tiketnya itu. Kalau kita mau. Cuma itu tadi kan selain tiketnya juga kita mesti memikirkan juga tiket perjalanan sama akomodasi seperti itu. Kalau masalah turnya sih gampang. Terus kalau misalnya kayak kita kan udah resmi jadi anggota Grupasi itu dapat diskon. Kalau misalnya mau ini juga mau tur Mestalla itu dapat diskon sebenarnya. Nah, ya, rezekinya belum. Ya semoga bisa ya. Sama kayak saya atau Bung Didik ya, yang pengen ke Old Trafford atau ke Kalau Didik sebenarnya nyaris loh. Kalau udah nyaris dia itu datang ke Liverpool, cuma sayang kalah aja tuh kemarin. Boleh ceritain kok bisa kalah Bung Didik? Ceritain lah dikit. Oh, biasalah itu apa? Kalau undian biasa. Oh, undiannya sponsor yang di baju sekarang. Bukan. Itu acara Rexona Men sebenarnya. Jadi gua nebeng promonya Rexona untuk nonton City sama Chelsea. Nah, dari situ rencananya gue pakai hubnya ke Anfield 1 hari itu rencana. Tapi gagal, yang kepilih cuma 5 teratas. Dari 5 teratas, gue nomor 7, terus ada yang nomor 6 nih. Nomor 6 ini salah satu pengurusnya Citizen Indonesia. Dia ngamuk-ngamuk karena setelah tahu bahwa 3 dari 5 itu Orang punya dalam. toko Rexona. Ya sebenarnya harusnya ada SNK itu surat ketentuan tuh berlaku tuh harus ketat ya, tapi ini nggak tahu. Benar. Yang belum rezeki lah itu. Belum rezeki. Berhubung ini stadion BPL ya kan, kebetulan ada teman kita yang namanya Wirawan Adi, dia lagi di London. Ya. Dan insya Allah kita akan ngomong-ngomong sama dia soal stadion-stadion di London. Jadi tunggu aja. Dia udah ngunjungin itu Stamford Bridge, Emirates, dan dia bakal janji kalau sudah semua stadion udah dikelilingi dia akan cerita. Jadi tunggu aja ya guys. Oke, kita balik ke Valencia. Kita balik ke Valencia. Kalau ke belakang dulu kan legendnya tuh seperti Mario Kempes atau siapa lagi ya kemarin yang pernah main di itu, pernah ngikutin nggak itu sejarahnya Bang Arif? Ya sebenarnya kalau kayak Mario Kempes juga dia juga tahu. Dia juga sama saya temenan di Facebook juga temenan. Ngobrol juga. Nah, dia juga langsung tahu. Hola, Super Mario. Oh, Indonesia. Saya pernah main di Pelita. Iya, dia ngomong seperti itu. Dan sekarang masih berhubungan? Masih, saya temenan di Facebook sama dia. Jadi kegiatan Mario Kempes sekarang apa ini, Bang? Dia sekarang komentator di Argentina. Di ESPN. Ya, di Argentina apa di Amerika? Saya lupa. Ini kan di Amerika. Dia bisa bahasa Inggris atau cuma bahasa Spanyol aja? Bahasa Inggris bisa dia. Oh, bahasa Inggris bisa ya? Karena sedikit banget yang orang Argentina tuh bisa bahasa Inggris. Tapi gitu, mungkin lebih jago Spanyolnya pasti kan, karena bahasa Inggris. Pastilah. Kalau Spanyol ya pastilah. Kalau kayak saya juga sebenarnya kalau misalnya ngomong Spanyol juga sebenarnya lebih lancar kalau misalnya tulisan. Tapi kalau misalnya untuk ngomong itu kadang suka agak ini pronunciation-nya atau
grammarnya bener nggak sih, itu suka salah. Kalau kayak bahasa Inggris masih mendingan lah, karena kita emang dari sekolah juga diajari bahasa Inggris kan, kayak grammar kayak gitu kan. Kayak vocabulary-nya juga lebih gampang, lebih banyak lah. Makanya saya kalau misalnya sama orang Spanyol ngomong itu saya lebih dia juga ngerti. Dia lebih condong tulisan. Makanya kalau kayak via WhatsApp kayak gitu. Kita kontaknya via WhatsApp. Karena saya sedikit pernah belajar dikit abjad Spanyol. Jadi kayak Valencia itu kan dibaca kayak B kan. V itu kayak B kan. Valencia gitu kalau nggak salah ya. Valencia. Terus sebenarnya ada lagi tuh kayak misalnya David Villa. Nah, double L itu nggak dibaca double L, tapi Y. David Villa. Mestalla. Mestalla. Nah itu. Ya. Ada bedanya. Ya, kalau saya tuh kadang suka tuh. Oh iya. Luis Mia. Pernah ketemu? Luis Mia tuh di Twitter, ngobrol di Twitter aja. Dan dia juga pada waktu itu kan saya sempat nge-tweet ke guys kalian dieta. Saya mention juga Luis Mia karena kan waktu itu kan dia kan satu tim tuh. Ya. Pada saat di tim yang sama di Valencia, Luis Mia sama guys kalian dieta, dia respon. Ya itu. Dia kalau Indonesia tuh ada fans Valencia ya. Pernah ketemu nggak selama melatih Indonesia Luis Mia? Tapi ada salah satu yang fans Valencia si Hari waktu di Ion tuh ada acara Luis Mia tuh acara timnas, dia ketemu dan dia dia paham juga kalau di Valencia di Indonesia ternyata ada fans Valencianya gitu. Kan pasti kan di pikiran mereka itu kan masa iya sih pasti yang ada tuh fans Real Madrid kalau nggak Barcelona, paling 2 itu doang tahunya. Ternyata fans Valencia ada juga tuh di Indonesia. Ya kalau misalnya Indonesia nih kadang kalau kita lihat di Twitter ada Indo Blast, Sheffield United, Indo Burnley. Jadi itu artinya stream. Ya. Dan itu banyak. Itu kalau nggak salah tuh orang Bandung apa? Banyak kan orang Bandung itu. Yang buat kayak gitu-gitu, yang Indo Levante, Indo apalah gitu. Bahkan itu kemarin di Instagramnya juga. Getafe ID atau apa saya yang di Twitter itu. Yang apanya? Yang tweetnya juga kadang-kadang iseng juga tuh Getafe ID atau apa gitu lupa saya. Jadi jadi aja lah pokoknya. Nah jadi sebenarnya kayak apa ya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang itu dia tuh Indo Getafe apa dia tuh Indo Levante apa Indo apalah gitu fans club itu sebenarnya bukan mohon maaf aja. Jadi sebenarnya itu kayak semacam butuh eksistensi ya. Eksistensi dalam artian dari mana kita juga kalau misalnya kita bukan fans dia banget kita nggak tahu tuh Getafe itu siapa apa sih siapa ya mainnya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat ya apalagi pengalaman saya dulu di fans club di fans Valencia Indonesia itu pada saat turnamen futsal, nah itu selalu muncul itu. Kayak dulu ada namanya Indo Malaga. Kalau pernah dengar Indo Malaga. Pernah. Nah itu pada waktu kompetisi fans club La Liga, itu Indo Malaga ikut. Dan saya sempat nanya nih sama ada presidennya, ini sebenarnya emang lu senang Malaga? Ya senang kata gitu. Emang dari mana aja? Jadi mereka satu kampus punya kayak semacam tim futsal gitu. Dan mereka butuh suatu wadah untuk eksistensi. Akhirnya dibuatlah itu Indo Malaga. Ya, mungkin sebenarnya banyak turnamen itu yang membuat itu sebenarnya untuk turnamen. Ya mungkin dia punya daerah sendiri. Karena apa? Karena untuk masuk ke tim utamanya futsal kayak Real Madrid, kayak Barca tuh pasti susah. Iya. Seleksinya kan pasti kan berlapis lah. Mungkin tahu pemain Malaga paling cuma Van Nistelrooy aja mungkin. Ya zaman dulu Malaga kan sempat ngetop kan? Iya. Dan dananya kuat dulu. Dia easy come easy go lah. Jadi easy up easy down. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang mau tanya pertandingan memorable yang pernah ditonton. Itu apa kira-kira? Entah itu yang saya bilang tadi itu yang pas selain itu.
selain itu, ya itu yang ke Indonesia tadi itu, yang 2012 yang Kalau kita di bisa ngecan bareng La Liga? di La Liga. Nah, Di La Liga apa ya? lawan Kalau Barcelona, saya lawan itu, Madrid. kalau saya itu terus terang kalau misalnya kalau kayak di La Liga itu nggak ada yang benar-benar berkesan banget. Hmm. Paling kalau pas dulu zaman David Villa, saya lupa. Pas laga apa yang dia golnya itu, dia santai aja. Dia tuh pernah nonton David Villa kan. David Villa itu dia tuh pergerakannya simple, mirip Thierry Henry lah. Tapi mini ya, versi mininya ya. Badannya kan Ya, kecil. kecil. Tapi kalau pernah lihat permainan David Villa sama Thierry Henry, itu mereka itu gerakannya simple, tapi deadly. Finishingnya, nah itu saya senangnya di situ. Nah makanya kalau misalnya dibilang siapa pemain yang saya suka di Valencia, ya salah satunya David Villa sebenarnya. David Villa, ya. Dan kalau dulu pas awal-awal Santiago Canizares, yang pas 2001 tuh yang paling berkesan banget Santiago Canizares. Itu kiper. Dia commandingnya bagus tuh. Dia teriak-teriak di gawang itu teriak-teriak commandingnya tuh. Makanya itu ada dua dulu tuh yang pemain yang tahun itu ya. Jadi dia sama Oliver Kahn. Oliver Kahn, itu dua kiper legendaris itu. Sama-sama keras. Emang tapi rezekinya emang di Oliver Kahn. Ya. Nah, pada waktu itu. Makanya nah kalau misalnya dulu itu Santiago Canizares. Sampai sekarang juga saya beberapa kali saya di Instagram saya mention, saya tag, saya Twitter, saya ini tuh responnya bagus, dia orang komunikatif orangnya. Sekarang komentator juga nggak Canizares? Jadi komentator atau jadi pelatih Canizares? Kalau dia terakhir jadi pembalap. Oh iya. Kayak tour gitu. Kayak Fabian Barthez juga banting setir tuh jadi pembalap tuh. Mungkin ikut gitu. Kadang-kadang itu juga ada hobi-hobi kayak si Gareth Bale main golf kan gitu kan. Kalau dia masih aktif kayak gitu kan. Ya, kayak gitu-gitulah. Pasti ada hobi-hobi lain lah. Kalau dulu kiper Werder Bremen lebih aneh lagi, Tim Wiese. Jadi pegulat. Bulat ya? Bebas. Ya, badannya jadi gitu ya kan. Jadi gede gitu kayak di... Ada yang juga petinju sebenarnya. Saya lupa siapa petinju. Ya kayak gitulah. Mungkin ada hobi lain nih seperti itu. Iya. Bahkan kalau kayak Batistuta sendiri, dia sebenarnya nggak suka bola sebenarnya. Apalagi habis main itu, dia nggak mau bahas soal bola kalau saya baca. Kalau nggak salah gitu ya. Batistuta ya? Batistuta. Dia malah hobinya polo atau apa gitu. Yang ada juga yang... Nah, kalau di Italia saya senang Batistuta. Saya ngikutin Batistuta. Makanya kemarin tuh waktu yang pas di Fiorentina, pas di Roma, selain Totti ya. Selain Francesco Totti, mungkin Totti itu legend banget. Kalau saya di Italia itu Roma. Tapi kan setelah itu Batistuta kan juga sempat ke Roma juga. Saya senangnya di situ. Ya. Tapi ya itu tadi, yang Valencia, Roma, Arsenal itu bukan tim yang kayak MU. Ya. Bukan yang trofinya banyak gitu kan. Jadi bukan glory hunter, saya bukan glory hunter. Saya senang permainannya aja. Ya. Terus kita ngomong itu bagus lah. Nah, kita ngomong soal Spanyol. Di timnas Spanyol, apalagi di Jayanya itu beberapa ada dari Valencia juga kan. Jadi waktu di kompetisi itu benar-benar dukung timnas Spanyol atau timnas yang lain? Kalau saya Spanyol. Spanyol saya sebenarnya. Dari 2008 berarti betul-betul mendukung Spanyol ya? Maksudnya dari suka Valencia gitu? Kalau misalnya dibilang dari dulu suka Spanyol, dukung Spanyol atau enggak, dulu saya malah Brazil loh. Zamannya Ronaldo, saya senang Ronaldo, saya senang Brazil. Tapi pas kesini-sininya, pas lah 2008 itu, ya karena banyak pemain Valencia yang ada di Spanyol, dulu tuh tahun 2008 tuh banyak banget pemain Valencia yang ada di Spanyol. Ya, Carlos Marcena. Ya, Marcena, si David Albelda, Ruben Baraja. Nah, itu David Villa juga masuk, Silva masuk. Nah, itu yang buat saya, ya udah, why not? Ya udah saya dukung Spanyol aja lah. Walaupun sebenarnya sekarang banyakkan pemain Madrid ya, pemain Barcelona, ya udah, nggak apa-apa. Apalagi di Piala Dunia 2010 ya. 2010 itu kan lagi waktu juara dunia. Itu juga masih ada pemain Valencia di situ, di squad itu kalau nggak salah ya.
jadi sebenarnya itu yang paling disesalkannya itu seperti itu sebenarnya. Jadi itu David Villa. David Villa itu dijual sebelum Piala Dunia. Nah, jadi akhirnya dianggapnya apa? David Villa itu bukan pemain Valencia, pemain Barcelona. Dan di situ masih itu ada. Sebenarnya. Hah? Kenapa? Itu doang sebenarnya yang disesalkan tuh seperti itu. Iya. David Villa dijualnya itu. Iya sih. Apalagi ya di Barcelona makin menjadi kan juara Champion 2011. Ya tapi ya itu tadi lah, mungkin buat dia juga berkah juga dengan gabung Barcelona dia dapat juara. Ya udahlah, nggak apa-apa, emang rezekinya dia di situ, emang jalan sama ceritanya. kayak waktu di 2012 Jordi Alba gitu ya, habis Euro tuh langsung ke Barcelona kalau nggak salah ya. Ya itu tadi dia gabung ke Barcelona. Ya walaupun sampai sekarang sebenarnya fans Valencia juga ada yang nggak suka sama Jordi Alba. Ya itu tadi karena kan rata-rata yang namanya fans itu pengennya kan yang namanya pemainnya itu ya udah kamu itu udah kamu idolakan, ya udah kamu main di situ aja, sampai dengan selesai kamu main di situ aja. Tapi kan nggak gitu juga, karena kan sebenarnya sepak bola itu bisnis. Ya. Nah sama kayak kita kerja juga lah, pasti kita pengen salary yang lebih bagus, kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu udah normal lah, nggak bisa disalahkan. Nah sekarang kalau di squad sekarang ini, itu pemain yang paling diandalin tuh atau diharapin tuh siapa di squad sekarang? Kapten ya, kapten. Jose Gaya. Nah, saya juga yang saya senang sekarang di squad sekarang ini apa? Itu banyak pemain akademi. Pemain akademi Valencia banyak. Nah, itu kayak dari belakang aja ya. Kayak kipernya sendiri tuh main akademi, Jaume Domene itu pemain akademi. Oh, berarti geser si ini Chilesen ya? Chilesen lagi cedera. Oh, lagi cedera. Dia. Oke. Nah, terus yang itu kapten, Jaume juga kapten. Dan sekarang sebelah kiri Jose Gaya. Itu juga pemain akademi juga. Nah, itu kapten juga. Nah, terus kayak di back juga sekarang selain Gabriel Paulista, tandemnya namanya Hugo Guillamon. Guillamon itu juga tuh akademi Valencia juga. Nah, terus ke tengah ada Carlos Soler, itu akademi Valencia juga. Nah, yang kedepannya kayak Kang In juga, Kang In Lee, pemain Valencia juga. Yang sekarang lagi rame ini yang sempat jadi heboh juga itu yang Yunus Musa, itu pemain Valencia juga. Nah, itu jadi dari 11 itu hampir semua akademi ya? Banyak kan akademi. Iya. Bahkan Likang ini tuh, Likang ini juga dari akademi juga ya? Akademi, dari kecil. Dari kecil? Dari umur 7 tahun atau umur berapa, dia tuh udah di akademi Valencia dari Korea diambil. Jadi kayak ada talent scout gitu yang ke Korea, lihatin gitu, diambil, udah di akademi terus dari kecil. Ya. Nah, ini untuk prediksi besok lawan Getafe ini gimana? Kira-kira? Lawan Celta Vigo. Oh, Celta Vigo ya? Lawan Celta Vigo. Nah, Celta Vigo. Ah, ya, itu gimana kira-kira? Ya kan sebenarnya kalau kemarin kan juga setelah kita bisa ngalahin di pertemuan pertama tuh Real Madrid kan akhirnya kalah tuh. Ya. Menang 4-1, kalah 2-0. Sebenarnya tuh momennya itu kemarin sebenarnya. Jadi karena kalah 2-0, jadi sebenarnya kalahnya nggak kalah-kalah amat sebenarnya. Jadi yang namanya mentalnya Valencia itu sebenarnya masih bagus. Kenapa? Itu 2-0 babak pertama, babak kedua nggak ada gol. Nah, jadi emang kalau saya bilang sebenarnya tuh trennya itu sebenarnya udah positif. Nah, apalagi sekarang udah ada pemain baru kan, kayak Patrick Cutrone di striker. Cutrone, ya. Ada Christian Oliva juga di gelandang, ada Vero juga yang di back. Itu sebenarnya tuh membantu banget sebenarnya. Nah, sekarang tergantung dari si pelatih si Javi Gracia. Dia bisa nggak ini ngeblending yang pemain baru dengan pemain yang lama, terus pemilihan starternya siapa, terus plan A, plan B, plan C, kalau misalnya plan A nggak jalan, plan B-nya apa, terus kalau plan B nggak jalan juga plan C-nya apa, tergantung dia. Dan saya juga udah sempat ngomong juga sama manajemen Valencia, saya bilang, kalian ini kalau misalnya kayak kemarin saya sempat kecewa, saya ngomong, saya temenan di Facebook sama yang manajemen Valencia, saya ngomong, kalian ini di Copa del Rey itu sebenarnya niat main nggak sih sebenarnya?
yang lawan Sevilla kemarin yang tersingkir. Kalian naruh pemain tuh yang starternya buat malu, tahu? Banyak fans Valencia yang malu. Kenapa? Mereka tuh nggak nganggap Copa del Rey itu penting. Karena yang ditaruh di starter itu pemain yang bukan pemain inti. Kecewa juga. Ya padahal itu untuk trofi ya. Dapetin trofi kan salah satu Copa del Rey. Betul. Yang realistis. Nah, makanya saya bilang, kenapa kalian melepas Copa del Rey sementara La Liga juga belum jelas? Ya kan? Karena kan memang yang namanya posisi degradasi juga rawan banget itu poinnya. Kalau sekarang 13 ya? 13 kan. 13 ya posisinya. 13. Ini target yang realistis untuk akhir musim ini tembus Eropa atau paling besar? Kalau misalnya Eropa susah. 10 besar. Ya nggak usah inilah papan tengah nggak terlalu papan tengah juga udah lumayan lah. Ya mungkin untuk building squad untuk musim depan mungkin ya. Kan karena ini banyak sorry saya ngopi dulu ya. Silakan, aman. Ya, jadi kita ke Bung Didrik nih. Melenceng dikit nih, gimana nih lawan Everton? Biasalah kalau biasalah. Kayak anak itu. Liverpool lagi trennya lagi jelek ya. Iya, lagi jelek banget nih. Cuman ya itu. Kalau di UCL auranya agak beda emang. Ada keberuntungan sih kemarin yang UCL juga. Iya. Tapi gue rasa lawan Everton seharusnya bisa menang lah 1-0 lah minimal. Cuman kita nggak tahu nih Calvert-Lewin gimana kan. Sih main Calvert-Lewin. Kabarnya sih main. Ya. Kabarnya main sih. Jadi kita lihat aja ntar jam 12:30. Yang penting FPL aman ya. FPL, aduh kapten gua. Gue udah lama gak main FPL ya. Bamford lagi. Iya. Kapten gua Patrick Bamford tadi. Bamford. Udah 2 kali 2. Kalah Leeds. Baru aja kalah ya kan. Ngomong-ngomong. Iya. Chelsea menang ya? Imbang atau menang? Nggak tahu tadi. Oh imbang. Tadi waktu mulai masih 1-1. Waktu kita mulai talk show ini masih 1-1. Ini baru lihat live score. Imbang 1-1. Minamino. Wah, perlu dipinjemin. Ya, betul. Minamino flashing biasa tadi. Ya. Oke, kita balik ke Bang Arif. Ini kira-kira pemain yang realistis untuk diambil tuh siapa kira-kira untuk musim depan? Sebenarnya kalau misalnya yang saya pikirkan sebenarnya bukan pemain yang datang sebenarnya. Yang pergi. Karena kan COVID ini bisa dibilang kayak tim sekelas Madrid aja, Barcelona aja udah hancur. Finansialnya hancur. Apalagi Valencia. Yang saya khawatirkan justru bukan pemain yang masuk, tapi pemain yang keluar. Karena emang yang saya bilang tadi, sepak bola itu adalah bisnis. Dan emang jual beli pemain itu adalah bagian dari sepak bola. Makanya kalau misalnya memang kerugiannya terlalu dalam, mau nggak mau memang harus ada yang dijual. Nah, cuma itu tadi, yang saya khawatirkan itu tadi, jangan sampai kayak kemarin juga musim lalu itu sampai kapten Dani Parejo dijual, harganya murah banget malah. Dani Parejo. Coquelin dijual. Ferran Torres. Ferran Torres harganya murah banget 25 juta. Sekarang top chart di City. Aduh, top chart banget di City. Nah, itu kayak gitu-gitu sebenarnya saya udah ngomong sama manajemen Valencia. Sebenarnya, tapi walaupun itu secret ya, dia nggak jelasin banget sebenarnya alasan mereka jual itu. Tapi saya bilang terus terang, saya dari sisi fans ya, dia juga sebenarnya pas ada momen jadi di Valencia itu punya kayak semacam majalah online gitulah ya. Nah itu Benzin itu dia pernah wawancara saya dan itu dimuat di Benzin itu. Nah karena saya dimuat di Benzin itu di majalah online itu diupload di Twitter gitu ya, wawancara saya itu saya dianggap orangnya Peter Lim. Saya dianggap orangnya Peter Lim. Akhirnya saya diserang lah sama fans Valencia sana. Yang di Spanyol? Yang di Spanyol, yang di Valencia. Saya diserang. Saya dianggap orangnya Peter Lim. Gue bilang, kalau misalnya memang nggak tahu siapa saya,
jangan ngejudge, saya bilang. Nah, saya lihat rekor saya sendiri. Nah, terus akhirnya saya ngomong sama manajemen Valencia. Ini gara-gara saya di ini nih, saya diwawancara atau saya dimuat di majalah olahraga majalah online Valencia, Benzin, dia dianggap jadi orangnya Peter Lim nih, si orangnya Meriton gitu, bilang gitu kan. Enggak, mereka nggak tahu siapa kamu. Saya tahu kamu tuh orangnya fair kok. Ya saya bilang, emang saya orangnya fair kok. Saya kalau misalnya emang itu jelek saya bilang, kalau misalnya bagus. Dan akhirnya kan saya berapa kali ngobrol itu dengan yang manajemen Valencia. Nah itu terus saya sampaikan yang namanya penjualan pemain, kontrak pemain itu kalau bisa lebih diperhatikan. Kayak Ferran Torres itu sebenarnya kontraknya itu saya bilang itu manajemen Valencia kurang tegas, kurang tegas di kontraknya itu. Jadi perpanjang kontraknya cuma 2 tahun. Nah terus juga nilai kontraknya juga. Tapi emang Ferran Torresnya sendiri orangnya juga ambisius. Dia orangnya ambisius. Dia muda, ambisius. Nah itu kurang pas dengan gajian seperti itu. Emang dia beda lah kalau kayak Jose Gaya, Carlos Soler itu yang akademi Valencia, yang itu dia Ferran Torres ini beda. Emang dia ambisius banget. Dan itu saya bilang lain kali kalau misalnya kayak jual pemain itu jangan seperti itulah. Kayak misalnya kayak Dani Parejo sama Coquelin itu kan dijualnya kan ke rival rival derby lah. Villarreal tuh sebenarnya kan rival derby Valencia. Itu janganlah seperti itu. Kenapa? Itu jadi sentimen negatif buat Valencia dari sisi fans. Ngapain juga ngejual ke rival derby. Saya bilang gitu. Nah, apalagi harganya murah. Saya ngomong seperti itu. Tapi emang itu kita jualnya tuh karena emang harus dijual. Karena kalau misalnya nggak dijual, beban di kita di gajinya itu besar banget. Dia bilang begitu. Jadi emang salah satu alasan itu dijual emang untuk menyelamatin ekonomi juga. Dan itu emang benar. Dan akhirnya kan kayak Barcelona sendiri, dia tuh Madrid sendiri, dia tuh memotong gaji pemain. Cuma Messi, sekelas Messi aja nggak mau dipotong gajinya. Itu kan jadi ya sekarang ya mau nggak mau emang klub itu harus berbenah diri. Dan di sisi Valencia sendiri, mereka sudah memulai dari jauh hari. Dan saya yakin dia lebih siap lah. Nggak seperti Barcelona, Madrid sampai hampir jual setengah pemain ya kan, ngelepas ini juga latihannya tuh kalau nggak salah, lapangan latihan ya Madrid kalau nggak salah, tapi itu udah lama sih. Ada lapangan latihan di Valdebebas gitu yang dijual sama dia. Kalau nggak salah ya, saya ya itu tadi masing-masing klub tuh pasti harus putar otak untuk nyelamatin finansial klubnya, apalagi pandemi COVID ini. Itu menghantam banget karena pendapatan dari penonton yang datang ke stadion itu hilang kan. Dan Madrid juga lagi bangun stadion baru kan, lagi renovasi Bernabeu juga dia. Makanya sekarang pakai Alfredo Di Stefano ya. Ya, sekarang pakai Alfredo Di Stefano itu kalau nggak salah. Nggak Bernabeu lagi sekarang. Hah? Nggak Bernabeu lagi sekarang nama stadion. Iya, karena lagi direnov, mau nambah kapasitas atau gimana gitu. Untungnya ada COVID, jadi ya nggak ada penonton yang nggak ngaruh juga. Ya makanya sebenarnya itu tadi. Jadi yang mana yang udah sama kayak tahun 2008 dulu. Mana yang perencanaannya sih bagus, tapi begitu di pelaksanaannya itu ada yang meleset dari perencanaan, ya udah selesai. Kalau untuk tim akademinya gimana sih? Ada prospek nggak seperti ya tim akademi Barca atau sama Madrid gitu? Kayak saya bilang tadi itu sebenarnya kalau dari sisi akademi di antara, saya nggak tahu ya kalau misalnya yang lainnya, di antara kayak Madrid aja bisa sebut nggak pemain akademi Madrid yang sekarang main di tim utama? Nah kayak Barca juga pemain Madrid ya, Barca juga dia tim utamanya juga yang namanya pemain akademi juga. Coba sebutin siapa? Ada lebih dari 5 nggak? Oke. Kalau Valencia itu banyak. Nah makanya saya bilang itu solusinya Valencia seperti itu. Dia tuh mungkin dari sisi pendapatan hasil mereka kalah dari Madrid dan Barcelona, tapi dari sisi pemain mereka tuh menang. Kenapa? Mereka tuh benar-benar memaksimalkan potensi akademi mereka. Makanya sekarang juga itu mayoritas pemain itu dari akademi. Kalau misalnya untuk yang posisi-posisi emang dari akademinya, ini saya sebutin aja lah ya, kayak dari belakang kayak bilang tadi, kayak Jaume itu akademi.
Jose Gaya tuh akademi, ada 2 tuh. Hmm, Yang hmm, tandemnya pelapisnya Jose Gaya, Tony Lato tuh akademi. Nah itu kayak back tengah juga, Guillamon tuh akademi, ada 4 tuh. Nah terus yang tengahnya Carlos Soler tuh akademi. Nah, tandemnya Carlos Soler, Esquerdo tuh akademi, ada 6 tuh. Nah terus kayak tengah juga Kang In Lee juga akademi. Ya, sayapnya Yunus Musa akademi. Strikernya Alex Blanco tuh winger itu akademi juga. Bisa dibilang itu mayoritas pemain di Valencia itu adalah produk akademi Valencia. Dari Ya, segi gaji juga mereka lebih negotiable kan ya, dibandingin dengan top player kan. ya. Yang penting gimana pemain itu bisa bermain demi Perform. cash, demi logo di dada, demi Betul. ya itu passion untuk Cuma itu tadi masalah prestasi ya kan ada orang bilang ada uang ada barang, ada harga ada kualitas kayak gitu ya, dan kita nggak bisa ngarepin instan. Kalau misalnya Valencia dapat Luis Suarez, Atletico tuh lain cerita. iya. Kalau saya bilang Atletico tuh rezeki banget tuh dapat Luis Suarez. Barcelonanya beda. Itu sayangnya padahal tuh David Silva itu sempat mau dirumorkan balik ya, kalau nggak salah, malah ke Zaragoza. Malah Real Sociedad. Sociedad, sorry. Kemarin main lawan MU. Real Sociedad. Dan emang dalam sejarahnya itu pemain Valencia yang balik kandang tuh nggak. Coba deh. Ada nggak Valencia yang balik kandang? Ada. Minimal pensiun sampai akhir gitu ya, nggak ada ya. Betul. Ada ya. Betul. Ya. Dan perputaran pemain tuh memang cepat ya kalau di Valencia itu ya. Memang ya cepat. Maksudnya. Karena emang mau nggak mau. Mau. Karena kalau misalnya nggak begitu, mereka nggak survive. Ya, itu kita sekarang ngomongin Crash Valencia tuh. Kemarin tuh kalau nggak saya baca dikit tuh sempat disomasi sama DC karena mirip Batman ya kalau nggak salah ya. Itu akhirnya gimana? Apa tetap di permasalahan lanjut atau suruh ganti atau gimana? Apa benar? Karena memang sebenarnya kalau masalah logo ya, masalah Crash yang kelelawar ini, yang namanya Valencia itu kan berdirinya 1919. Nah, itu DC Comics itu tahun berapa mulai ya? 30-an. Nah, 1930. Makanya bisa dibilang mereka itu nggak, kalau misalnya mau gugat, sebenarnya yang gugat tuh Valencia harusnya. Bukan DC Comics. Ya kan? Kalau dari sisi tahunnya aja lah. Dan itu kan dan terus juga ini sejarah ya, sejarah. Ya, silakan. Nah, jadi sebenarnya itu kelelawar itu sendiri itu di Valencia itu emang ada nilai historisnya juga. Jadi kayak semacam Jadi ceritanya dulu itu saya lupa itu yang rajanya itu dia itu datang ke Valencia. Itu raja Inggris apa raja apa tuh yang dulu tuh kan Spanyol kan dijajah ya. Ya. Nah, itu Belanda. Dijajah sama Inggris juga. Nah, itu Raja George apa raja apa tuh dia datang dan itu ada kelelawar yang hinggap di crown-nya, di mahkotanya. Nah, ada kelelawar yang hinggap. Makanya kelelawar itu dianggap sebagai binatang yang simbolik lah. Makanya dipakailah logo kelelawar itu di Valencia, di bendera yang otonomi Valencia juga dipakai kelelawar itu logonya. Makanya kalau di si komik mempermasalahkan itu ya salah besar lah. Benar. Ya ini Bung Didik gimana nih gambarnya nih? Wah ya, kayaknya lagi banjir sana ya. Bung Arif di mana rumahnya? Kalau di Jakarta, di daerah mana? Saya nggak di Jakarta, saya di Tangerang, Pak. Oh, di Tangerang. Saya di Tangerang Selatan, dekat saya di Duta Bintaro. Banjir juga? Geraha Raya Alam Sutra. Kalau misalnya ke kantor ada Alam Sutra terus. Banjir nggak? Nggak kena banjir juga? Oh, enggak. Kalau misalnya di sini banjir, Jakarta tenggelam, Pak. Oh iya, Alam Sutra ya, dekat IKEA ya. Iya, dekat IKEA, Pak. Betul. Oke, ini tanpa terasa udah sejam aja. Ya mungkin Bro Didik mau prepare lawan Everton dan ya untuk terakhir kita untuk sesi best 11 all time Valencia. Oke, dari kiper Canizares. Oke, Canizares. Bek kanan? Kalau misalnya ya? Bek kanan? Kalau di kanan itu saya lebih senang tuh ini, Angloma. Oh ya, itu formasi mau dipakai apa? Kalau all time best-nya Valencia. Sebenarnya 4-4-2. 4-4-2, oke. 4-4-2. Tapi sebenarnya memang 4-2-3-1 sebenarnya sih. Kita pakai yang mana? 4-4-2 atau
4-2-3-1 nih? 4-2-3-1 sebenarnya, 4-2-3-1. Oke, bek kanan Angloma. Oke. Tengah? Ya, Angloma tengah itu dia tuh Roberto Fabian Ayala. Roberto Ayala. Tandemnya itu sebenarnya Pellegrino ya. Cuma bisa juga Pellegrino sama Marciana ya. Nah, itu antara dua itulah. Nah, yang kirinya itu Amedeo Carboni. Carboni yang Itali. Amedeo Carboni ya. Nah, yang duanya itu yang di tengah itu CM. Udah legend banget dua gelandang tengah itu David Aldelda sama Ruben Baraha. Itu udah nggak ada matinya tuh. Itu paling maut. Iya. Nah, tinggal yang di kirinya itu di kiri. Dua itu udah susah ya. David Silva. Legend banget. Nah, kalau yang kirinya itu dua antara Vicente. Atau Juan Mata. Vicente Rodriguez tuh legend juga tuh. Ya, walaupun Vicente. Dia sering cedera tapi legend. Di tengahnya? Nah, tengahnya itu gelandang serangnya itu sebenarnya bisa 3 sih sebenarnya kalau bisa gue menyebutin. Tapi paling bagus tuh Aimar. Jadi kalau misalnya dibilang mana yang paling bagus antara guys Kamian Dieta, Aimar atau David Silva, saya lebih condong Aimar. Dia asli kalau gerakannya keren. Ya. Itu antara 3 ya. Iya. Main Dieta, Aimar sama Silva, saya milih Aimar. Orang Messi aja idolanya Aimar. Bener. Ya kan? Nah, yang kanan. Yang kanan Joaquin Sanchez. Joaquin Sanchez kalau kanan. Sayap kanan Joaquin Sanchez tuh gak ada matinya. Okay. Walaupun Pablo Hernandez sempat ganggu, tapi tetap Joaquin lebih menang. Walaupun sekarang dia mau pensiun di Betis kan, tapi dia di Valencia sempat jadi idola. Striker. Ya, itu. Yang tengah, yang striker udah ketahuan kan? David Villa. David Villa, oke, siap. Oke. Nggak Mario Kempes lah di situ. Kalau paling atau Romario gitu ya, Claudio Lopez. Romario kurang legend. Claudio Lopez kemana Claudio Lopez? Claudio Lopez dia kan sebentar. Maksudnya nggak lama di Valencia, dia langsung ke Lazio kan. Oh iya, langsung. Kurang legend dia ya. Kurang legend. Ya. Apalagi John Carew gitu, atau siapa dulu? Patrick Kluivert juga pernah ya di Valencia ya. Sebentar. Yang paling legend Villa lah. David Villa itu memang nggak ada obat tuh. Oke, terima kasih Bang Arif. Udah sejam lebih memang. Manajer siapa? Udah ketahuan lah Rafael Benitez lah, masa diomongin. Kirain Hector Cooper. Oh, kirain Hector Cooper. Hector Cooper kan yang buat final champion gagal 2 kali. Oh iya. Dia kerjanya marah-marah terus tuh. Saya ingat itu. Nah, itu dia. Makanya Rafael Benitez lah yang buat Valencia juara Liga kan Rafael Benitez. Iya. Ya, dia memang inilah, setelah itu kan bikin Liverpool juara juga gitu kan. Betul. Benar-benar. Ya, untuk terakhir kali pesan-pesan buat Valencianista Indonesia dan teman-teman DJP yang fans Valencia dan atau yang secara global. Oh iya. Silakan. Kalau misalnya untuk teman-teman DJP yang mungkin fans Valencia yang belum gabung ke kita, itu bisa dilihat bisa dilihat tautannya untuk bergabung di media sosial kita, ada di Facebook, Twitter, Instagram @valencia_ina. Nah, di situ ada tautannya untuk formulir pendaftarannya. Dan kalau misalnya nanti sudah isi, bisa ketahuan temannya tuh di kota ini ada siapa aja. Nah, itu bisa silaturahim, nanti bisa kalau misalnya COVID udah selesai kan bisa nonton bareng, bisa kopdar sendiri masing-masing di tiap kota. Ya seperti dulu lah, dan normal lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti alamat-alamat sosmednya kita tampilin di keterangan di bawah, kita tampilin di keterangan. Jadi teman-teman yang mau gabung, teman-teman DJP dan yang lain mau gabung ke fansnya Valencia dan ini udah resmi, silakan hubungin alamat-alamat yang kita cantumin ini. Ya, terima kasih sekali lagi ke Bang Arif. Oke, terima kasih. Sukses semuanya, karir, keluarga, dan juga ya semoga Valencianya juga bisa bersaing di La Liga. Kita harapin balik ke UCL lagi dan bisa melangkah lebih jauh kayak tahun 2000 awal. Siap. Bung Didik, Bung Didik gimana? Semoga cepat sehat ya Bung ya. Terima kasih banget. Ya, terima kasih banget Mas Arif, Mas Ucup, udah ngobrol panjang nih. Ya, mudah-mudahan sehat juga. Lagi lah. Terima kasih buat Mas Ucup, Mas Didik yang udah ngundang di sini. Di Zoom meeting ini ya, jadi bisa sama-sama fans bola di DJP jadi bisa saling tukar pikiran ya, jadi bisa lebih sebenarnya DJP juga bisa lebih berkembang lah sepak bolanya.
Iya, karena kemarin kita ngobrol sama Coach Nawe ya dengan apa namanya cerita beliau, bukan nggak mungkin DJP bisa membentuk tim bola atau tim olahraga lain yang bisa bersaing. Bukan nggak mungkin. Asalkan Cuma ya. satu ya, Hah? cuma satu, Mas Ucup, sorry. Saya punya saran doang buat DJP ya. Tapi saya nggak tahu dia, mungkin ini apa namanya yang sudah kita alamin ya di Kembangan gitu ya. Yang mungkin ada bagusnya ada enggaknya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak ada pemain bagus nih yang ditempatin di KPP, nah itu nggak lama kemudian tuh pemain bagus tuh lari ke Kanwil. Jadi pemain bagus di wilayah itu lari ke Kanwil semua. Dan akhirnya pada saat turnamen futsal, udah ketahuan siapa yang juara kan. Ya. Nah, itu juga ya itu mesti dipelajari lagi lah. Seperti apa nanti mekanisme pembibitannya untuk penjaringan bibit-bibit unggulnya. Itu aja paling. Oke, terima kasih Pak Arif. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, tetap jaga kesehatan masing-masing, dan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, like, dan share konten-konten kita. Kami sangat apresiasi. Kritik dan saran bisa di komen. Terima kasih sebelumnya buat semuanya. Jaga kesehatan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Valencia. Iya.